Syekh Siti Jenar itu fakta, nyata, atau itu karangan semata, sampai sekarang beda pendapat ya ulama. Oke? Nah, sekarang kita anggap yang atas saja lah, yang fakta. Al-Hallaj, ya, Al-Hallaj itu tokoh dalam dunia tasawuf yang mengatakan apa yang dikatakan Syekh Siti Jenar, ya, sama gitu. Wahdatul wujud, kesatuan wujud. Sebetulnya ajaran Al-Hallaj itu benar, gak salah. Ajaran Syekh Siti Jenar itu benar, gak salah, kalau kamu belajarnya benar, kalau informasi yang kamu terima benar. Tapi seringkali manusia yang nyampaikan informasi itu yang belok-belokkan. Ya, biasa toh, hoax itu kan banyak sejak dulu. Yang nyampaikan informasi itu yang gak benar. Terus apakah salah Syekh Siti Jenar? Gak bersalah. Apakah salah Al-Hallaj? Gak bersalah. Jadi Al-Hallaj itu orang yang soleh, yang bisa melihat Allah di dalam segala sesuatu. Artinya bisa melihat kebesaran ciptaan Allah Ta'ala, ya, kekuasaan Allah di dalam segala sesuatu. Al-Hallaj itu pernah mengatakan bahwasannya sesungguhnya aku adalah Allah. Orang yang gak ngerti nggak mau ngomong, wah musyrik, kufur, gitu ya. Padahal beliau lagi baca ayat Al-Quran, innani anallah, dibaca sambil jalan direnungkan, innani Allah, sungguhnya aku adalah Allah, sungguhnya aku adalah Allah. Yang gak ngerti langsung ngaku-ngaku Allah. Paham maksud saya? Nah, jadi kadang orang-orang soleh itu ngomong begitu dalam kondisi tertentu. Ada orang yang gak paham, terus ditelan mentah-mentah. Nah, saya sarankan semua santri di seluruh bumi Nusantara dan di luar Nusantara gak usah belajar yang begitu-begitu. Kenapa? Sirahmu ora kuat, engkau jeblok. Nanti akhirnya kongslet, jeglek. Ya, kalau udah kongslet listrik itu jeglek, padam. Kalau udah padam peteng, udah peteng kesandung, jelungup, mati. Ya, akhirat tuh kalau nggak mati gendeng. Naudzubillah min dzalik. Ya, nggak usah belajar begitu-begitu. Kita belajar yang syariat saja. Halal haram jelas, itu kan ya. Rasa kangen, cinta sama Allah itu jelas. Tapi saya akan jelaskan, bukan berarti saya nggak paham. Ya, insya Allah ya paham. Habis belajar? Enggak, ngapain belajar gitu, kurang kerjaan. Lah yang dohir-dohir saja saya belum selesai. Tapi kan harus tahu ya, harus tahu ilmunya. Orang-orang soleh itu ada yang melihat Allah dulu, baru melihat makhluknya. Maksudnya bagaimana? Hatinya sudah penuh dengan keagungan Allah Ta'ala. Hatinya udah deket sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika melihat, misalnya nih ya, beliau gini, gak ngelihat beliau, yang ada tuh keagungannya Allah dulu. Jadi lihatnya tuh, ya Allah, ini ciptaannya Allah gitu ya, Masya Allah, ini ciptaannya Allah gitu ya. Baru terus, mas jeneng mong sama mas ya. baru bisa lihat manusianya. Ya, ada yang sebaliknya, lihat manusianya dulu, mas nama kamu siapa ini? Terus ternyata manusia ini pinter ya, pinter ini. Terus langsung lihat Allahnya, subhanallah, Allah maha kuasa ya buat manusia yang seperti ini. Paham ya? Jadi yang satu lihat Allahnya dulu, dalam arti dia udah hatinya penuh pengagungan pada Allah. Jadi ketika lihat ciptaannya, entah apapun itu, gak bisa langsung lihat ciptaannya. Jadi merasakan keagungannya Allah dulu, baru turun nanti lihat ciptaannya. Paham? Nah, ada yang sebaliknya, lihat ciptaannya dulu, akhirnya kenal sama penciptanya. Wujud itu, dia bisa melihat kebesaran Allah dalam dirinya. Jadi setiap kali lihat dirinya, yang dilihat Allah. Ya Allah, ini ciptaannya Allah, ini ciptaannya Allah. Jadi selalu lihat Allahnya. Nah, orang yang selalu lihat Allahnya, gak sempat ngomong dirinya. Yang disebut Allah terus, Allah, 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 Allah gitu. Nah, dalam literatur sufi, Al-Hallaj mengajarkan ilmunya kepada masyarakat awam.
kepada masyarakat awam. Sehingga masyarakat awam ada yang salah pengertian, maka saat itu dilaporkan kepada negara. Ulama pun menghakimi dan menghukumi berdasarkan apa yang diajarkan, menimbulkan fitnah, ya, dan fitnahnya itu bisa buat orang sampai murtad, maka dihukum mati. Ya, dihukum mati. Nah, ketika dihukum mati dalam syariat kan dipenggal tuh. Dipenggal, darahnya tuh setiap kali jatuh itu tulisan Allah. Tetes darahnya tulisan Allah. Akhirnya yang lihat itu kaget. Ini orang soleh. Ya kok dihukum mati sampai tetes darahnya Allah ini. Maka datang ke hakimnya, hakim, kamu telah memutuskan dengan salah. Yang kamu hukum mati adalah orang soleh. Hakim yang ngomong, kalau saya menghukumi dengan salah, ya saya nggak akan berani menghukumi. Saya menghukumi dengan syariat yang benar. Maka hakimnya itu ambil penanya itu ya, dicelupkan ke tinta, kemudian diciprat-cipratkan begini. Maka setiap tetes tintanya hakim tadi membentuk tulisan Allah. Jadi hakimnya yo soleh, yang dihukum mati yo soleh. Nah saiki yo mbuh. Paham ya? Gak ada yang karena nafsu, semua objektif keilmuan. Ini orang-orang yang luar biasa. Jelas ya? Jadi apakah orang soleh bisa ngaku Tuhan? Gak ada. Ngaku Tuhan ya Fir'aun. Gak mungkin orang soleh ngaku Tuhan. Ngaku Tuhan hanya Fir'aun. Banyak orang berbicara tentang Al-Hallaj di zaman dulu. Kalau versi Nusantaranya adalah Syekh Siti Jenar. Namanya agak sedikit menggelikan karena laki-laki kok disebut Siti ya. Tapi itulah sebutan dulu ya. Mungkin dulu Syekh Saidi Jenar, tapi nggak tahulah kenapa kemudian berubah. Yang dulu dikatakan nama kecilnya Lemah Abang dan segala macamnya ya. Syekh Siti Jenar ini dari masanya terlihat semasa dengan Syekh atau Sunan Kalijaga dan sunan-sunan yang lain. Jika di kalangan pembela syariat yang zahir itu muncullah sosok Sunan Kalijaga, maka dari bab hakikat muncullah Syekh Siti Jenar. Ya, kalau boleh kita sebut, jika ulama pewaris para nabi, lalu ulama mewariskan ilmunya lagi. Pewaris Imam Abu Yazid, pewaris Imam Junaid, pewaris Hallaj, itu ada semua di zaman berikut, termasuk zaman kita. Di zaman terdahulu, pewaris Junaid al-Baghdadi itulah Sunan Kalijaga, pewaris secara kerohanian. Adapun pewaris kerohanian Al-Hallaj, itulah Syekh Siti Jenar. Sejarah pun berulang, karena cip takdirnya sangat-sangat sama, hanya formulasinya yang berbeda. Kemudian muncullah kalam-kalam yang menunjukkan kalam-kalam mabuk bertuhan, mabuk cinta kepada Allah, mabuk dalam keahadian Allah, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, kan Allah dalam bab akidah, alam semesta ini disebut mungkinul wujud, wujudnya mungkin. Dan dia hanya ada karena diadakan oleh Allah, yang disebut wajibul wujud, yang niscaya keberadaannya pasti ada. Maka semua selain itu menjadi diadakan karena dia. Maka yang benar-benar ada hanyalah Allah. Inilah yang disebut oleh pendahulu imam Wujudiyah, namanya Imam Ibn Arabi, dengan Al-Wujud Al-Mutlaq. Al-Wujud Al-Mutlaq ini, jika seseorang memahaminya dengan jalur kerohanian seperti Al-Hallaj dan Syekh Siti Jenar, maka yang terjadi, tidak ada kata aku, tidak ada alam, yang ada hanya Allah Sang Pencipta. Alam ini dianggap semu dalam bab ahadiyah tersebut. Meskipun di alam sadar kita mengatakan kita ini ada, Allah ada, dan wujud kita real, wujud Allah lebih real. Tapi oleh mereka yang sedang mabuk cinta dalam ahadiyah keesaan Allah, hanya Allah semata. Mirip-mirip seorang yang kasmaran, dia hanya melihat kekasihnya saja yang paling cantik, paling indah, paling gagah. Maka di saat itu, kemanapun dia memandang, yang terbayang adalah wajah kekasihnya.
Seperti cerita Laila dan Majnun. Majnun memandang tembok pun yang muncul wajah Laila, apalagi melihat siapapun. Sahabat yang melakukan Allah, Syekh Siti Jenar kemudian sebagaimana Al-Hallaj mengatakan hal yang mirip. Mengatakan, jika Al-Hallaj mengatakan, di dalam jubahku adalah Allah, tiada kecuali Allah, maka Syekh Siti Jenar lebih dahsyat lagi, di dalam dirinya hanya Allah, wujudku adalah wujud Allah. Itulah Syekh Siti Jenar. Inilah cerita awal kenapa muncul satu zikir, satu wirid yang disalahgunakan oleh orang kebatinan. Wujud ingsun atau zat ingsun zat Allah, sifat ingsun sifat Allah, nama ingsun nama Allah. Ini kalam tidak boleh dilafazkan kecuali orang sedang mabuk. Orang mabuk tidak dikenakan hukum syariat karena dia mabuk sampai kesadaran dia kembali. Tapi beberapa orang-orang yang melanggar kaedah ini, melanggar dharma, kaedah seorang pezikir perindu kepada Allah, dia membacanya sebelum dosis itu dibolehkan kepadanya. Maka yang terjadi, muncullah kelompok wujudiyah di tahun 1400-an, 1500-an, 1600-an, 1700-an. Itu kemudian terjadi pergolakan dahsyat di Nusantara. Maka muncul nanti ada Hamzah Fansuri, Syamsuddin Sumatrani, kemudian juga Nuruddin Raniri. Semuanya berbicara itu. Dan puncaknya itulah Syekh Siti Jenar. Apakah kemudian Sunan Kalijaga mengkafirkannya? Kita belum menemukan satu nas, satu teks, satu riwayat dalam kitab-kitab baik yang berbahasa Pegon ataupun bahasa yang aksaranya Hana Caraka yang sampai kepada kita bahwa Sunan Kalijaga mengkafirkannya. Tidak. Tapi seperti dulu Imam Al-Junaid mengatakan kepada Hallaj, wahai Hallaj, ya Aba Mansur, la yaqta'uka ila dam. Tidak ada yang bisa menghentikanmu wahai Hallaj kecuali hukum pancung, yaitu darah yang diteteskan. Dan itu sangat mengerikan sekali. Ajaran ini belakangan dibahasakan secara lokal, disebut dengan ahadiyah itu manunggaling. Manunggaling keesaan Allah, kesatuan Allah, ya. Tidak ada yang bersatu, hamba tidak bersatu dengan Allah. Kenapa? Hamba dianggap tidak ada. Maka manunggaling jangan diartikan Syekh Siti Jenar bersatu dengan Allah. Kenapa? Yang wujud cuma Allah. Syekh Siti Jenar hanya bayang-bayang. Tapi orang-orang yang kemudian lancang menerjemahkan ajaran Syekh Siti Jenar, kemudian mengatakan Syekh Siti Jenar mengajarkan persatuan dengan Allah. Wallahi iyyakum bihi. Syekh Siti Jenar, Al-Hallaj tidak pernah mengatakan itu. Tapi mereka sedang mabuk dan mereka mengatakan hanya ada wujud tunggal. Itulah manunggaling. Kaulo Gusti, ketika mereka merasakan bahwa diri mereka tiada di hadapan Allah, seperti seorang guru tidak memandang dirinya punya derajat keilmuan di hadapan gurunya. Kenapa seorang Syekh Siti Jenar tidak boleh merasakan dirinya tiada di hadapan ilahi? Maka teman-teman sahabat melakukan Allah, jika Imam Bukhari dulu mengatakan mastasghartu nafsi ila ala ali ibnul Madini, aku tidak pernah merasa kecil, aku tidak pernah merasa lebur kecuali di hadapan Ibnul Madini. Kenapa Syekh Siti Jenar tidak boleh mengatakan itu? Kenapa Al-Hallaj kita larang mengatakan ma fi jubbati ilallah? Kan dia sedang mabuk asik dengan kekasihnya. Kita belum sampai kepada kerinduan itu. Kenapa kita salahkan orang yang merindu? Maka sahabat-sahabat yang menekan Allah, mari berhusnuzan. Apa yang terjadi di zaman mereka itu sunatullah. Secara hukum fikih, betul pelakunya harus ditanya, dieksekusi. Jika terbukti kemudian ada hal yang berbahaya, mungkin seorang hakim qadhi mengatakan kamu dipenggal. Tapi sekarang ilmu itu sudah dibuka. Apakah kita masih salah faham lagi? Maka benarlah Imam Ghazali. Beliau mengatakan, seandainya saya jadi hakimnya di zaman Hallaj, saya akan selamatkan Al-Hallaj, saya akan bebaskan Al-Hallaj. Maka kami pun jika pantas mengatakan itu akan mengatakan yang sama. Jika di zaman itu kami menjadi hakimnya, tentu kita akan memaklumi Al-Hallaj, memaklumi Syekh Siti Jenar. Tentu kita tidak pantas tentunya
mengatakan hal itu hanya Allah lah yang memantaskan kita. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, banyak orang yang gagal paham terhadap ajarannya Kanjeng Syekh Siti Jenar, atau yang bernama asli Kanjeng Syekh Said Hasan Ali, dengan nama panggilan lainnya Syekh Siti Jenar, Syekh Lemah Abang, Syekh Lemah Bait, Syekh Abdul Jalil, atau Kanjeng Syekh Sunan Jepara. Konsep ajaran Manunggaling Kaulo Gusti adalah sebuah ajaran yang mengkerucut kepada para pendahulunya. Di antaranya Kanjeng Syekh Thaifur bin Isa bin Surusian Abu Yazid Al-Bustami Qaddasallahu sirra dengan konsep ittihad, atau juga Kanjeng Syekh Husain Mansur Al-Halaj dengan konsep hulul. Begitupun juga dengan Syekh Ibnu Arabi dan juga yang lainnya. Bahkan kesini-sininya seperti di tanah Nusantara, pelanjut dari Syekh Siti Jenar, ada Syekh Muhammad Abdullah Burhanpuri, ada Syekh Ali Fansuri, ada Syekh Hamzah Fansuri, Syekh Samsudin Pasai, Syekh Abdul Raub Sinkili, Ki Ageng Pengging, yakni ayahnya Karebet atau Joko Tingkir, dan masih banyak juga yang lainnya. Tidak menafikan ajaran-ajaran Wahdatul Wujud, hulul, ittihad, Manunggaling Kaulo Gusti memang kenapa bisa menjadi sebuah kontroversi. Pertama, karena pengaruh catatan sejarah yang banyak dipalsukan, dan juga kesalahan orang-orang yang gagal paham memaknai ajaran itu sendiri. Jika kita berbicara tentang Wahdatul Wujud atau apapun itu istilahnya, itu adalah akidah yang tidak keluar dari konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau saya harus contohkan, di antara salah satu pendapat seorang Hujatul Islam, yakni Imam Al-Ghazali, yang dimana beliau adalah salah satu rujukan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, terkhusus dalam bidang tasawuf. Di antara kitab yang beliau susun, salah satu karya kitab beliau yakni kitab Mishkat Al-Anwar menjelaskan bahwasannya telah melihat dengan kesaksian yang nyata bahwa di dalam semesta ini tidak ada wujud kecuali Allah. Itu adalah salah satu ungkapan yang diungkapkan oleh Imam Ghazali itu sendiri. Beliau mengatakan bahwasanya penganut ajaran tasawuf yang sudah mencapai tingkat khawas al-khawas akan mengalami perjalanan ruhaniyah sampai kepada makom tersebut. Bahkan masih di dalam kitab Mishkat Al-Anwar, beliau menjelaskan setelah naik ke langit kebenaran, mereka sepakat bahwa mereka tidak melihat dalam wujud ini selain Al-Wahid Al-Haq. Konsep ittihad, hulul, atau Manunggaling Kaulo Gusti, atau yang merujuk kepada Wahdatul Wujud, itu adalah makom seseorang yang memang sudah tidak melihat siapapun, tidak merasakan apapun, karena yang ia lihat, ia rasakan hanya Gusti saja tining mulyo Allah Azza wa Jalla. Saya contohkan satu saja. Ketika seseorang gagal memaknai atau memahami konsep Wahdatul Wujud ini, seperti halnya hulul. Hulul itu halla yuhallu, hulul bertempat. Makanya Syekh Husain Mansur Al-Halaj mengatakan ma fi jubati illallah, di dalam jubahku ada Allah. Jika kita memaknai hulul, di dalam jubahku, atau katakanlah saya sederhanakan, di dalam tubuh kita ada Allah, Allah merasuk ke dalam tubuh kita, maka ini bisa menjadi sebuah pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Tapi ketika seseorang memaknai hulul tersebut di dalam tubuh kita, karena tubuh kita tidak ada, yang ada hanyalah Allah, maka ini yang benar. Makanya adalah orang-orang yang sembarangan, orang-orang yang benar-benar membuat kesalahan fatal jika menganggap Manunggaling Kaulo Gusti di sini adalah bersatunya antara diri kita dengan Allah. Sangat-sangat sebuah kesalahan yang sangat fatal jika memaknai Manunggaling Kaulo Gusti adalah penyatuan antara diri kita dan Allah. Karena Manunggaling Kaulo Gusti itu
kita itu tidak ada, yang ada hanyalah Allah. Dan ajaran ini merujuk kepada konsep tauhid fana wal baqa. Kita yang fana, kita yang rusak, yang ada hanyalah Allah yang maha baqa, yang maha langgeng. Sedulur yang diberkahi Allah, ini merujuk juga kepada dauhan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Potongan ayat di dalam surat Al-Qasas ayat 88 menjelaskan kullu syai'in halikun illa wajha. Maka segala sesuatu ini akan rusak, binasa, kecuali zat Gusti sajatining mulya Allah Azza wa Jalla. Pada hakikatnya kita tidak ada. Kalau istilah dikata, guru saya pernah bilang dengan ucapan berbahasa Sunda, di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel Allah. Sedang apapun kita, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, kita tidak punya kehendak, karena semuanya adalah kehendak Allah. Jika kita berbicara dalam ranah hakikat, orang sholat pun yang menyolatkan adalah Allah, orang maksiat pun yang memaksiatkan adalah Allah. Namun ketika pemahaman ini diaplikasikan dalam ranah syariat, maka apa bedanya mereka dengan golongan orang-orang yang zindik? Karena syariat tanpa hakikat adalah kesia-siaan, hakikat tanpa syariat adalah zindik. Makanya jangan berani-berani mempelajari ajaran ini kalau kalian belum memahami konsep dengan sebenar-benarnya, konsep yang seharusnya dilakukan. Di dalam agama itu, saudara, termasuk dalam urusan kita mengkaji ilmu, seperti ibarat dikata kita mau menaiki pohon kelapa. Tidak ada orang yang langsung naik ke atas, setahap demi setahap. Kalau kata orang Sunda, dari sengket pertama terus melalui sengket kedua, terus selanjutnya sampai ke atas. Jika kita ngajlok langsung ke atas, itu tidak mungkin. Yang ada kita malah sesat dan bahkan bisa menyesatkan. Setahap demi setahap ilmu harus dikaji dengan sebenar-benarnya. Makanya ada istilah dikata, kalau guru saya bilang, ilmu seperti ini bukan dikaji untuk santri, tapi ilmu seperti dikaji oleh kiai-kiai yang memang sudah paham tentang keilmuannya. Karena kalau seandainya santri yang masih ngaji di tahapan syariat aja belum beres, lalu harus mengkaji hal-hal seperti ini, maka mereka ditakutkan akan stres, akan gila, yang paling fatal sesat dan menyesatkan, saudara. Maafi jubati illallah, di dalam jubahku ada Allah. Kalau dimaknai Allah dalam jubahku atau dalam tubuhku, sekali lagi itu adalah syirik. Tetapi jika memaknainya tidak ada jubah, tidak ada kita, yang ada hanyalah Allah, maka itu benar. Pada hakikatnya kita, alam semesta dan seluruh isinya tidak ada, yang ada hanyalah Allah. Bukan berarti Allah ada di dalam jubah atau di dalam tubuh kita, tapi melihat apapun, mendengar apapun, merasakan apapun, yang terlihat, yang terdengar, yang terasa, hanyalah Gusti sajatining mulya Allah Azza wa Jalla. Di depan tadi saya menyinggung tentang pendapat Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Kita melihat bahwa Imam Ghazali di dalam dunia tasawuf mungkin bisa diklaim sebagai seorang penganut tasawuf yang berpaham wahdatul wujud atau wahdatul syuhud. Kendati demikian, secara konsep kita perlu membedakan juga antara wahdatul wujud dalam versi Islam dan wahdatul wujud dalam versi orang-orang yang tidak paham terhadap makna wahdatul wujud itu sendiri. Dengan kata lain, bagi mereka tidak ada wujud yang hakiki selain Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in halikun illa wajha. Sedangkan alam semesta ini, saudara, dan juga isi-isinya hanyalah manifestasi dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi Al-Halaj, bagi Syekh Siti Jenar, bagi Syekh Ibnu Arabi ataupun Syekh Abu Yazid Al-Bustami, kita tidak ada, yang ada hanyalah Allah. Simpulnya atau kesimpulannya, di dalam pemikiran tasawuf Islam, alam itu beserta isinya merupakan manifestasi Allah. Jadi memaknai manunggaling kaulo Gusti itu bukan bersatunya kita dengan Allah, tapi kita tidak ada, yang ada hanyalah Allah. Memaknai hulul bukan berarti Allah masuk ke dalam tubuh kita atau ke dalam diri kita, tapi kita tidak ada, yang ada hanyalah Allah.
Dalam pengertian yang seperti ini, kita dapat mengklasifikasikan bahwasanya Al-Imam Al-Ghazali sama dengan Ibnu Arabi, begitupun dengan Syekh Siti Jenar, dan juga kepada pengguru kami yakni Syekh Abu Yazid Al-Bustami, dalam keyakinan tasawufnya yakni adalah penganut paham wahdatul wujud yang sebenar-benarnya dengan makna yang sebenarnya, saudara. Namun memang kita akui perbedaannya, kalau Imam Al-Ghazali itu masih katakanlah mungkin terkesan malu-malu mengartikulasikan paham ini dalam karya-karyanya. Sedangkan kalau seperti halnya Syekh Ibnu Arabi dengan secara terang-terangan mengakuinya, seperti halnya dalam kitab Futuhat Makkiyah, salah satu kitab yang dikarang oleh Syekh Ibnu Arabi, dan bahkan terartikulasikan dengan sangat-sangat jelas. Futuhat Makkiyah ataupun juga Fusus Al-Hikam itu adalah di antara karya luar biasa Syekh Ibnu Arabi. Sebenarnya ada dua tipe karya tasawufnya Imam Al-Ghazali yang sangat berbeda. Pertama, ada karya tasawufnya yang secara diam-diam menganut paham wahdatul wujud seperti dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan yang kedua, ada karya tasawufnya yang terang-terangan mengakui paham wahdatul wujud seperti halnya yang saya singgung di depan tadi di dalam kitab Mishkat Al-Anwar dan juga di dalam Al-Madnun ila ghairi ahlihi. Untuk karya tipe pertama sering dikenal dalam literatur kesufian sebagai tasawuf sunni, sedangkan untuk tipe kedua sering dikenal sebagai tasawuf falsafi dari Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali ini mewarisi kedua jenis tasawuf ini secara bersamaan, kendati ditulis secara hati-hati agar tasawuf jenis kedua ini, tasawuf falsafi ini atau tasawuf filsafat ini, tidak menimbulkan banyak reaksi dari kalangan ulama-ulama ahli fikih dan juga ulama-ulama ahli hadis, saudara. Dan sebelum saya tutup, ada satu pendapat yang juga ingin saya baca, di mana ini adalah salah satu rujukan juga ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni Syekh Ibnu Athaillah. Beliau dalam syiirannya mengatakan bahwasannya kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi azhara kulla syai'in. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi zahara bi kulli syai'in. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi zahara fi kulli syai'in. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi zahara li kulli syai'in. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa zahiru qabla wujudi kulli syai'in. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa azharu min kulli syai'in. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa al-wahidul ladzi laisa ma'ahu syai'un. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'in. Wa kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un walaulahu ma kana wujudu kulli syai'in. Ya ajaban kaifa yadhharul wujudu fil adami am kaifa yathbutul hadithu ma'amal lahu wasful qidam.